به ومن تبعه. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم فهو أصدق القائلين يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلمين ومسلمات أو كما قال. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين ولا عدوان إلا على الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Bapak Ibu sekalian rahimahumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kembali kita sama-sama dapat melanjutkan kegiatan taklim kita. Semoga apa yang kita ketahui, yang kita pelajari nantinya bermanfaat dan dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Yang tentunya semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah selalu kehadiran junjungan kita baginda Rasulullah, para sahabat, kerabat, pengikut beliau hingga akhir zaman. Adapun yang kita ingin bicarakan yaitu tentang masalah keimanan atau i'tikad kita yang sampai keluar daripada akidah yang sebenarnya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'an. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'an wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang namanya syirik, dan Allah mengampuni dosa selain daripada syirik bagi orang yang Ia kehendaki. Nah, jadi syirik ini adalah dosa yang sangat besar yang jatuh seseorang ke dalam api neraka, bahkan bisa khalidina fiha atau kekal dalam api neraka. Nah, dari ini kita akan bicara tentang masalah syirik atau hal yang membawa kepada syirik. Yajibu ala kulli muslimin ay yahfaza islamahu wa yusawwinahu amma yusidu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu. Jadi kita orang Islam, seorang muslim wajib memelihara keislamannya, menjaga keislamannya dari apa-apa yang menghancurkan atau membatalkan atau merusak imannya, atau disebutnya naudzubillah yaitu murtad. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Apabila kita kadang mengetahui ini, barangkali bisa jatuh ke dalam yang namanya riddah atau yang namanya murtad, naudzubillah. Wa qad kasura fi hadzal zamani at-tasahhulu fil kalam. Sungguh banyak terjadi di akhir zaman ini tasahul fil kalam, mempergampang, menganggap remeh dalam pembicaraan, perkataan, hatta annahu yakhruju min ba'dihim alfazun tukhrijuhum minal Islam wa la yarawna dzalika dzamban fadlan an kauni kufran. Sehingga ia keluarlah daripada mulutnya itu sebahagian mereka ini oleh lapas kalimat-kalimat, ucapan-ucapan yang mengeluarkan mereka daripada Islam. Wala yarawna, dan mereka tidak mengetahui atau tidak yakin bahwa itu suatu dosa. Bahkan mereka meyakini itu bukan satu dosa, lebih-lebih lagi jatuh kepada kafir. Nah, ini kenapa? Karena kejahilan di akhir zaman. Jadi ini sangat berbahaya. Banyak sekali kata-kata, perbuatan-perbuatan yang dianggap remeh, yang dianggap biasa, padahal perbuatan atau perkataan itu bisa jatuh kepada yang namanya riddah atau syirik jalil tadi. Naudzubillah. Nah, ini kenapa? Karena barangkalinya ini kejahilannya.
Kemudian lagi wal tuhbitu waridah wal yadu billah tuhitul amala ini tasalat bil mauti. Adapun yang namanya murtad, naudzubillah, kita berlindung kepada Allah. Adapun yang namanya murtad ini tuhitul amala, itu akan menghancurkan, menghanguskan amal. Ini tasalat bil maut, jika sampai ke mati. Jadi kalau tak bawa mati, yang namanya syirik ini atau murtad ini amalnya akan hangus. Nah, wa ka'annal murtada, seakan-akan orang yang murtad itu lam ya'mal syai'an minal khairi. Ia tidak pernah mengerjakan kebaikan karena pahala amalnya itu tidak ada lagi padanya. Nah, ini kan andai katanya Islam bergulik pulang, maka amalnya itu hangus. Pahala amalnya ini hangus, tapi amalnya ada, artinya kada dituntut mengulang lagi kecuali semasa murtad. Tapi nah, amalnya nang dahulu itu hangus, tidak ada pahalanya. Nah, itu maksudnya ini gara-gara murtad. Wa faidatu aulina. Adapun kalau yang kembali kepada Islam, orang yang murtad tadi ia tidak lagi dituntut mengqada, dalam artian yang telah lewat kecuali semasa murtadnya itu. Namun pahala amalnya hilang. Nah, di antaranya yang menyebabkan murtad ini, watan kasimul murtad riddatu, watan kasimur riddatu ila aqsala sati aqsamin. Adapun terbaginya murtad ini, artinya bahagian-bahagian yang membawa kepada murtad itu ada 3 macam. Yang pertama, jadi kullu qismin yatasha'abu su'ban katsira. Setiap bagian ini ada punya cabang-cabang yang sangat banyak. Jadi penyebab murtadnya ada 3 loh. Yang kita bahas, penyebab-penyebab murtad ini ada 3 macam. Dan cabang-cabangnya ini itu sangat banyak. Nah, yang pertama, yang membawa kepada murtad adalah al-i'tiqadat, yaitu segala i'tiqad, keyakinan-keyakinan. Contoh, misalnya kasyakki fi wujudillahi ta'ala, seperti ragunya seseorang adanya Tuhan. Adakah Tuhan nih? Ada di hatinya itu, ragu dengan Allah, wujudnya Allah. Dengan adanya Tuhan nih ragu. Padahal kan kita dalam ilmu tauhid, nah di sini pentingnya kita belajar tauhid nih. Yalah, supaya menyelamatkan i'tiqad kita ini, jangan ada syak, ragu di hati kita ini. Nah, kalau orang yang ragu dengan adanya Allah Ta'ala, ini sudah jatuh dalam yang namanya riddah, na'udzubillah. Itu yang pertama. Atau misalnya nggak ragu dengan kerasulan baginda Rasulullah, bujurlah Nabi itu, Muhammad itu Rasul atau kadar. Nah, di hatinya kada percaya, ragu-ragu, kada satu persen bahwa Nabi kita atau Nabi Muhammad itu seorang Rasul, atau ada yang lain lagi. Nah, nang akhir zaman nih ada. Nah, itu keraguan dengan baginda Rasulullah itu dah i'tiqad juga. Nah, jadi pian kenapa nang bubuhan nang ini nang ragu dengan baginda Rasulullah atau meyakini ada lagi nabi di akhir zaman selain daripada baginda Rasulullah, itu imannya lepas. Apa lepas tak? Bukan lagi daripada minal muslimin. Itu bukan lagi orang Islam. Ini secara i'tiqad. Au fil Qur'ani, atau ia ragu di dalam pada Al-Qur'an. Hal huwa min indillah, adakah Quran itu datang dari Tuhan, dari Allah, atau daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pada baca ya, Quran itu bisa olahan baginda Rasulullah, bisa olahan Nabi kita aja tuh, bukan daripada Allah Ta'ala. Walaupun satu huruf bagi satu ayat, kada percaya dengan Al-Quran berbahaya. Apalagi ini jangan ragu dengan Al-Qurannya, begini yang umum dah. Inilah i'tiqad. Awil yaumil akhiri, atau ragu dengan adanya hari akhirat.
ujiannya kadida lagi akhir hayat tuh. Bila dunia ini habis sudah, alam kubur kada percayanya, alam barzah selanjutnya kada percaya. Orang ini sudah dihukumkan lepas Islamnya. Nah ini boy, ragu dengan adanya hari akhir, hari pembalasan. Kenapa? Ini Quran. Nah ini sudah lepas imannya. Atau lagi awil jannah, atau ragu dengan adanya surga. Apalagi kan niatnya, jadi hati-hati nih. Ini ada jatuh kadang pian ragu dengan surga ini. Bahagia. Biasa-biasa beramal. Aku ini di dunia ini ya sudah ada follow surga lagi. Nah, itu gayanya istihja mau lolo. Ragu dengan surga, balasan surga. Nah, ini berbahaya. Ini sangat membahayakan iman kita. Awin nari, atau ragu dengan neraka. Ini kalimatnya kan ada ini nang ragu dengan neraka ini. Apa ya? Contohnya orang sadang-sadang dah ampih lagi kan betubat dia maksiat nih. Kayak ini mau mati masuk neraka. Bahaya neraka ini itu kan apa aja. Nah biasa aja neraka itu kan dianggapnya biasa. Apalagi umpamanya banyak kawannya dan neraka. Tambahnya lagi kawannya banyak ya, atau misalnya neraka itu kan nama biasa aja kan tak. Nah, nih kalau kita banyak kisah kali maksiat nih, kalau Allah Taala namanya malaikat nih muar limparnya limpuan neraka. Nah ini kan bahaya nang ini. Disangkanya itu apa? Remeh. Padahal masalah i'tiqad. Nah. Atau ragu awis sawabi awil iqabi, ragu dengan pahala atau ragu dengan siksa. Nah ini pian kita ya. Yalah. Pahalanya terlalu banyak nambah ibadah kena kada makanan. Ini ada manusia itu kan beramal nikmat ya, kada tarimaan kagak kebanyakan pahala. Ya Allah. Nah ini kan pian namanya istijah, ini kan di dunia aja ya Pak. Nah ini orang nang kada ngerti pada kada kawa pian. Kalau masalah agama kada kawa jadi uluan. Yalah ulukan pian apa? Diperuluk tu ada kawa. Karena itu agama pahala. Kita kan usah menisbahkan ayat dunia aja Allah hendaklah upah. Uang nak bagi kita nak paham di dunia tak? Masa di dunia aja hendak upah, hendak balasan di akhirat tak? Nah itu pian dunia aja sedikit upahan dah nak larang tu upah uang murah bamai marangut tak? Dunia aja contoh kayak tukangan orang punya 200.000, nya tukang 100.000 aja kadang marangut lah masalah dunia tak? Apalagi akhirat. Nah itu pian tu banget benar manusia ni ragu dengan pahala janji Allah atau ragu dengan siksa. Ini bahaya juga nih. I'tiqad juga nih. Kenapa? Bila orang ragu dengan pahala, ragu dengan siksa, ragu dengan surga, ragu dengan neraka, maka gawiannya ini cenderung kepada maksiat. Nah ini intinya kayak itu. Cuma ya, makanya kita alhamdulillah minta tetapkan di hati kita nih oleh Allah keimanan kita ini sampai berubah sampai akhir hayat kita. Nah, lalu kita beramal, beribadah, istighfar supaya diistiqamahkan oleh Allah Ta'ala supaya keyakinan kita ini jangan sampai hilang, tak tinggal, kada tak bawa mati. Artinya keyakinan kita ini, akidah kita ini supaya sampai akhir hayat kita. Nah, atau seumpamanya lagi dari yang telah ijma' ulama, itu dari ijma'kan sebagian ulama seperti misalnya kan Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah. Ya daripada Masjid Haram sampai ke Masjid Aqsa, ragu nih kita atau ragu dengan mukjizat para anbiya yang sudah telah dengan wantar deh mukjizat para nabi itu. Ini juga berbahaya. Makanya kita nih jangan coba-coba berkata-kata yang kita kadang mengerti itu sangat membahayakan kalau kita kadang mengerti bahwa perkataan itu bisa menjerumuskan kepada yang namanya reddah atau murtad tadi. Nah, atau mengiktikadkan bahwa ada Tuhan nih punya sifat nang wajib itu kalau putan nah ayat kalau putan apa Tuhan ini ada nang sifatnya itu nang kada ingat pakada takada fakda sifatin min sifatil ta'ala wajibah seperti umpamanya sifat ilmu
Allah Ta'ala itu kan ilmu Tuhan itu kada didanang kayak itu. Ilmu Tuhan itu bisa hilang. Ia bisa hilang nih, kada kadim. Nah ini. Atau ia menisbahkan dirinya ini apa ya? Ia wujudnya, ia ilmu Tuhan ini diadak lawannya nah. Lawan dirinya nih nang baharu nih. Bahaya itu kan ada yang masuk nih. Sifat punya apa? Sifat ma'ani itu. Diandaknya kan dirinya. Sedangkan diri baharu, sifat Tuhan itu kadim. Bahaya itu kan ya keyakinan seperti itu. Atau selanjutnya lagi nih. Atau menisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan sifat yang wajib maha sucinya Allah daripada itu sifat. Contoh kal jasmiyah. Allah taala itu punya jisim. Umpamanya bebatis, batangan, bermata, kayak kita manusia ini hidung. Nah itu adalah namanya buhan mujassimah. Yang mengetikkan Tuhan itu batangan. Kenapa? Kan ada ayatullah fauqa aydin nas. Itu orang memaham Quran. Makanya Quran itu ada yang namanya mubayyinat, ada yang namanya mutasyabihat. Begitu juga hadis Nabi. Nah, arti mubayyinat itu kada lagi memerlukan tafsir. Seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu jelas dah. Hukumnya wajib berpuasa. Tapi ada mutasyabihat. Nah, mutasyabihat ini kadang-kala kita menafsirkan dengan akal kita, kadang membaca kitab-kitab tafsir. Nah, ahlinya nih tah. Mau menafsirkan dengan akal kita, memfassara Al-Qur'an bi'aqlihi falyatabawwa ma'aqadahu minan nar. Ujar Nabi, orang yang wani menafsirkan Quran dengan akalnya, itu sama hanya ia minta ulahkan tempat dalam api neraka. Kenapa? Karena Quran mutasyabihat ini kadang-kala ditafsirkan dengan secara jahil, ada mufasirnya. Nah, untuk betangan dia untuk. Nah, ini namanya mujassimah. Sekarang Allah Ta'ala kan di tauhid mukhalafah lil hawadis. Tuhan ini berbeda dengan makhluk. Yalah, mukhalafah ada yang itu kada sama dengan makhluk. Nah, selanjutnya lagi au halala muharraman bil ijma' makluman bid-dini bid-darurah. Atau yang menghalalkan yang sudah maklum hukumnya haram ijma' ulama. Sesuatu yang sudah diharamkan dihalalkannya. Contoh seperti berzina. Zina. Misalnya, ini hati-hati kan ada ini kawin kada pakai saksi lagi ini hati-hati tuh kan. Bila hendak. Nah, itu makanya ada nang sudah terjadi perdebatan kalau bila sama pada suka itu berbahaya nih. Yalah. Jadi menghalalkan yang ijma' ulama seperti berzina atau lewat ini kan hubungan sesama nih, bukan homo. Atau walqati atau membunuh. Itu nang jelas-jelas haram, dipadahkannya halal, ini berbahaya. Ini keluar nih etikatnya nih, ini jatuh kepada yang namanya ridah tadi. Atau sebaliknya harama halalan minha, atau mengharamkan yang jelas-jelas halal. Contoh misalnya seperti jual beli. Jual beli ini halal, padahalnya haram. Atau misalnya seperti nikah, kawin. Kawin kan halal, haram punya. Lain mah halal biu lain aja. Nang jelas-jelas halal dipadahalnya haram. Ini berbahaya juga. Itu juga i'tikad nih. Atau sebaliknya au napa wujuba mujma'in alaih, atau menafikan wajibnya yang telah ijma' atasnya ulama. Contohnya seperti sembahyang 5 waktu. Dipadahkannya sembahyang itu kada wajib. Nah, ini banyak nih jatuh ini. Jadi kenapa orang ini kalau inya kada sembahyang, takut juga kenapa kamu ada sembahyang? Ujiannya aku koler aja, malas, papah sembahyang toh. Nah, ini hukumnya orang ini fasik, dosa besar. Tapi kalau ditakut orang, kenapa kamu ada sembahyang? Jangan apa belepas sembahyang. Mun tentu mau surga, di hatinya sembahyang itu kada wajib, istihja pulang, ini jatuh kepada yang namanya murtad. Bila inya kada tobat boy, naudzubillah sampai umpanya ini tobat, maka nih bininya tatalak. Tatalak bininya, nikahnya kada sah, macam-macam lagi. Bila inya mati kada dapat warisan. Itu orang murtad nih.
Nah, jadi kalau i'tiqad seperti itu berbahaya. Jadi atau menghalalkan pada jelas sembahyang itu wajib, ibadah kan yang ada wajib. Ini i'tiqad ini. Apalagi kata-katanya yang berbahaya kan ada kan. Nah, ini sangat berbahaya nih. Jadi kalau orang itu ada sembahyang, ada apa sembahyang fasik, ada matian koler aja tuh fasik. Tapi kalau di hatinya atau perkataannya sembahyang itu kada wajib. Nah, ini berbahaya. Ini bukan lagi fasitabillah yang namanya riddah murtad. Au sajadatan minha, atau satu sujud ibadahnya, atau nama seperti lagi contohnya zakat, puasa, haji, tujuannya kada wajib. Nya ada pian nang pian aneh. Juga ka mana? Bahaya napa ngalih ibadah haji. Di rumahan ini kan ada haji. Yalah, anak Makkah, rumah dia. Artinya Baitullah ini ada di diriku sudah. Ini kan hati-hati manusia itu ada ini sudah ilmu nampi nang ganjil-ganjil lo ini. Nyawa ini kan banyak orang mencari nang aneh-aneh. Iyalah nang pinang mal lain nih. Inya mal lain ini kan dua, wa imma baik makan baik. Cuma kebanyakannya mal lain itu kada baik. Lah, nang mal lain. Mal lain. Salahnya haram padahal. Nah, berbahaya nih entah. I'tiqad kita contohnya pada Bang Ali aja lah. Masalah si i'tiqad nih banyak banget. Atau selanjutnya lagi, atau menafikan sesuatu yang sudah disyariatkan dalam agama. Misalnya contohnya apa? Nah, kayak ibadah tadi. Atau di hatinya lagi bercita-cita hendak kafir, ma'ajam, hendak kafir nih, hendak murtad. Orang ini lain namanya. Lain kalau orang ini waswis, kalau bercita-cita itu sudah ada di hatinya nih, berniat, maka orang ini sudah murtad hukumnya. Umpamanya tahun kainah, anak murtad nih di hatinya kuat, kada usah tahun kainah, wah itu sudah punya murtad. Atau berbolak-balik di hatinya ini. Bolak-balik kan anak kafir, kada hati kada nih. Jatuh kafir sudah. Tapi kalau waswasah hukumnya kada. Atau lagi ankara suhbata Sayyidina Abu Bakrin radhiyallahu anhu, atau ia mengingkari bahwa Sayyidina Abu Bakar itu bukan sahabat Nabi. Nah, ini kan membuat nasiah nih. Orang yang mengingkari Sayyidina Abu Bakar itu bukan sahabat Rasulullah, itu adalah jatuhnya kepada murtad. Ya kan ada ini kan ada yang sudah orang-orang yang kada percaya apa Abu Bakar itu bukan sahabat Nabi. Atau lagi apa? Ia mengingkari akan satu orang rasul daripada para rasul. Adanya kan si Ano punya nabi yang sudah jelas ini dalam Al-Qur'an tuh bukan nabinya, lain. Nah, mengingkari satu orang pun itu juga sudah namanya jatuh. Au jahada harfan, atau mengingkari satu huruf daripada Al-Quran yang sudah ijma'. Jelas dah Al-Quran, misalnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu la kutiba alaikumusiyam. Tujuannya bukan Quran, berbahaya tuh. Atau lagi menambah satu huruf. Nah, zada fihi mujma'an alaihi nabi. Atau menambah Quran, bukan Quran dipadahkannya Quran. Bukan Quran dipadahkannya Quran berbahaya, atau nang Quran dipadahkannya Quran berbahaya juga. Jadi orang yang meyakini mengatakan Quran padahal itu bukan Quran, ini jatuh kepada yang namanya riddah murtad. Atau sebaliknya. Nah, itu juga jatuh. Menambah atau mengurangi. Atau sebaliknya lagi nih, itikan nih, jawaja au yataqada jawaja wuqu'in nubuwah li ahadin ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau di hatinya beritikan boleh. Nah, ini hati-hati nih. Boleh saja terjadinya Nabi sesudah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Artinya karena di hatinya meyakini ada karena boleh saja pulang diutus Nabi imbah Nabi kita. Di hatinya beritikat berkeyakinan boleh saja Nabi itu ada pulang selain apa baginda Rasulullah.
Di hatinya seperti itu, walaupun kalau terjadi, tetap orang ini jatuhnya namanya reddah. Karena keyakinannya bertentangan dengan khatamun nabiyyin. Sedangkan nabi itu la nabiyya ba'dah, hadir lagi nabi setelah baginda Rasulullah. Di hatinya ada berkeyakinan boleh aja karena ada nabi lagi imbah nabi kita baginda Rasulullah. Ada kena turun bahasa ulang, itu sudah namanya naudzubillah, keluar imannya nih. Atau bisa lagi awidda'a annahu yuha ilaihi wa illam yada'un nubuwah. Atau ia mendakwa mengaku dirinya nih inya mendapatkan wahyu dari Tuhan. Dapat wahyu. Lain dengan bini kan dapat wahyu, laki lain aja. Ini mengaku dapat wahyu bakhalwat penyebab apa di manakah? Biar keluar aku dapat wahyu. Mengaku kayak itu. Sekalipun ia kadang mengaku jadi nabi, tetap hukumnya orang ini reddah murtad. Nah, bilanya kalau tobat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Itu yang pertama. Jadi etika banyak pada cabangnya pian. Bila ada hati-hati itu, kita jangan sembarangan nih. Ini di antara i'tiqad yang membawa kepada murtad. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah af'al perbuatan. Walaupun kata-katanya ada tapi perbuatannya. Contoh sujud bagi berhala, atau sujud bagi matahari, atau sujud kepada bulan, atau sujud bagi makhluk. Sujud kayak makhluk nih. Kecuali darurat. Amun darurat ada apa kan? Kami ada sujud timpa surang atau bunuh orang, itu namanya terpaksa. Ada ini sujud kepada makhluk atau sujud kepada bulan bintang atau apapun, inilah perbuatannya. Nah, ini pian. Nah, masalahnya nang kita berlaku dari kita nih Bang, kayak apa nang bertunduk nih. Nah, makanya bertunduk itu pian hukumnya itu la yasilu ila hadin nih. La yasilu bihi ila aqali ruku' bahwa makruhun. Jika kita bertunduk itu kan salah kadanya, jangan sampai bertunduk nang kayak sujud nang kayak rukuk lah. Apa Pak? Jadi adapun barang yang berlaku di adat kita ini min khabdi ra'si, daripada kan merendahkan kepala kita, wal hina dan membungkuk, ila haddin sampai kepada batasan, la yasilu bihi yang tidak sampai kepada sakurang para rukuk, itu hukumnya makruh. Tapi kalau sudah sampai kayak rukuk, itu hukumnya haram. Jadi kalau mau duduk kan biasa aja, jangan sampai mau duduk kayak orang rukuk lah. Melalui diulangkan. Lalu tapi ini hukumnya makruh aja. Nah biasa, tapi misalnya mau bungkuk kayak rukuk tuh. Nah itu berbahaya tuh. Walaupun itu kadang itu kepada murtad, tapi hukumnya sudah ada baik. Dia kita itu biasa-biasa aja, jangan sampai tawaduk itu jangan sampai berlebihan, ini sangat berbahaya. Bukan hukumnya baik, tapi hukumnya adalah makruh. Bila sampai kepada had rukuk, tunduknya, nah ini ada ulama mengatakan hukum haram. Kayak orang nak rukuk itu banget benar. Ngertilah. Nah ini kan banyak ini kan tahu ilmu ini. Jadi sini adapun barang yang berlaku di adat di kita ini merendahkan kepala atau membungkuk sampai kepada had yang tidak sampai kepada semua rukuk, itu hukumnya makruh. Tapi kalau cuma makan rukuk, ada lagi makruh itu bisa jadi haram. Tapi kalau itu kepada murtad menghormati orang nih. Namun sujud oleh manusia jadi hukumnya itu dah. Kalau lagi hukumnya makruh, tapi hukumnya dah naudzubillah keluar tuh. Walaupun di hatinya nih di hatinya kada menyembahnya, tapi had sujudnya nih itu namanya adalah af'al perbuatan. Orang umpat juga gereja, umpat punya kan karena kayak orang bubahan nang pas acara nang umpat juga, walaupun di hatinya nya kada percaya, tapi umpat malah kayak orang nih, itu juga hukumnya naudzubillah. Itu perbuatan pian. Walaupun di hatinya kada meyakini, cuma gawiannya sama. Ini umpat juga nang kayak orang lah. Acaranya tuh diumpatinya. Nah, itu juga termasuk adalah af'al namanya. Ini kada sadar nih. Orang umpat juga, ini umpat juga kayak bahan makanya namanya bahan betiwah lain dari kana bahan amang bah. Umpatinya ini kan dia hatinya ada percaya, tapi nya umpat kayak lakukan orang. Tahu itu bagian daripada af'al namanya. Ini gawian nang bisa menjatuhkan orang yang murtad ini. Ini af'al. Ini perbuatan itu juga bisa berbahaya walaupun di hatinya kada meyakini.
Mau dipaksa uang tuh lain lagi lah, kan ada paksaan nih. Itu yang kedua. Nah yang ketiga adalah perkataan. Ini banyak nih, macam-macam lah. Ini kesimpulannya perkataan ini kan ya tadi, jangan ada apa-apa kita nih. Mau namanya contoh yang paling berbahaya nih perkataan nih. Misalnya nih, mau Allah Ta'ala menyuruh aku nang ini, aku kada menggawi. Atau misalnya lagi yang kita kada sadar nih, misalnya nih, andai kata Allah Ta'ala menyiksa aku dengan sebab aku kada kawas sembahyang nih, padahal aku ini garing, atau aku ini nampak begawi kada makan kada namun lalu tak tinggalkan sembahyang. Mun Allah Ta'ala menyiksa aku gara-gara aku kada sembahyang, padahal aku ini sibuk mencari, padahal aku ini nampak garing kada kawa, itu Allah Ta'ala jadi melawan aku. Nang ini kata-kata ini dah termasuk kata-kata yang membawa kepada murtad ya. Nah ini penanya nih, kayaknya tuh apa? Memprotes Tuhan nih. Ngerti lapian bu? Jadi kita jangan sampai yang kayak ini. Ya banyak enak. Jamun Allah Ta'ala kayak ini, mana aku ini kan mana sudah sudah nang hidup nang ini sakitnya, mana panggaringan kada sembahyang, disiksa pulang di akhirat. Itu jalim Tuhan nang ini tebian. Ujungnya tuh jalim Tuhan nih dah. Itu adanya kata-kata nih. Ini banyak banget tuh pian perkataan nih. Atau misalnya lagi, aku boleh lepas daripada malaikat, aku boleh lepas daripada Allah, aku boleh lepas daripada malaikat, atau aku boleh lepas daripada Al-Quran, atau aku boleh lepas daripada syariat. Boleh lepas nih. Kata-katanya, aku boleh lepas daripada Al-Quran, aku boleh lepas daripada malaikat, aku boleh lepas daripada nama syariat, aku boleh lepas daripada Allah, atau aku boleh lepas daripada Islam. Iya sudah. Itu namanya hukum riddah murtad. Atau aku qadarida dengan syariat, aku qadarida dengan hukum agama, la ardi bil ahkami syariat. Nah, orang seperti ini, atau dia berkata, ma asabtu khairan min mundu salaitu. Selama aku sembahyang, kadiswah aku mendapat kebaikan. Yalah, nih, selama aku ibadah nih nah kadiswah aku dapat kebaikan. Dahulu kada sembahyang sugih, wah ini sembahyang miskin. Misalnya itu. Napa nih? Ini adalah qauli namanya, perkataan, dan ini bila inya kada sadar, naudzubillah, ini jatuh kepada yang namanya riddah murtad. Dan banyak benar. Jadi kesimpulannya lah, ini kembali kepada akidah kita, perkataan kita, perbuatan kita, itu dah yang membawa kepada yang namanya murtad. Nah makanya istilah paliyah dari insan takuti manusia nih, olehmu wahai manusia daripada ini. Dan wajib hukumnya atas orang yang sudah jatuh daripadanya murtad itu apa? Al-audu, kembali tobat kepada Allah dan mengucap 2 kalimat syahadat. Jadi pauran ilal Islam bin nutqi bisyahadah, maka ia wajib kembali kepada Islam dengan mengucap 2 kalimat syahadah, menutur 2 syahadah. Itu kalau sudah orang jatuh kepada yang namanya murtad. Contoh tidak apa? Aku qadarida dengan agama, dengan hukum syariat, maka ini sudah jatuh kepada murtad, maka ia wajib kembali mengucap kalimat syahadat. Bila yang ada kembali sampai lewat iddah, maka bininya atau talak. Talak tuh yang talak bain kedegambangan. Tapi kalau yang tobat sebelum lewat iddah, maka kada perlu lagi nih nikah. Nah ini banyak sekali kan hal-hal nang kita kada tahu bahwa ini sangat berbahaya dan menyesal kita lah. Nah jadi ini memang hanya sebahagian yang saya sampaikan, tapi banyak lagi hal-hal yang lain yang berkenaan dengan yang namanya masalah yang akan menghancurkan iman kita ini. Kalau kita kada mengerti, maka dari itu hendaklah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pencerahan, diberikan ilmu, diberikan kemudahan, diberikan hidayah. Jangan sampai iman kita, keyakinan kita
ketauhidan kita yang ada dalam jiwa kita ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara kesalahan kita atau kejahilan kita. Nah, mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ini bermanfaat dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Min rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi talabil ilmi wa fi nasihi wa fi jami' ta'at wal ibadah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.